mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kami waktu untuk presentasi. Dan kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelumnya marilah kami perkenalkan diri. Saya Aldo Lorensyah, saya Ulasan Hikam. Saya Iksan Aditya Mukti. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul menentukan nilai grid dari sub threshold arus untuk sirkuit FLSD menggunakan metode deep domain approach. Sebelum kita melanjutkan penjelasan lebih lanjut, mari kita ketahui yaitu sub threshold. Sub threshold adalah arus yang mengalir pada transistor meskipun tidak ada sinyal aktif yang diberikan. Dan yang kedua yaitu sirkuit FLSI adalah teknologi yang memungkinkan pengintegrasian ribuan hingga jutaan komponen elektronik seperti transistor, resistor, kapasitor dalam satu chip semikonduktor. Yang pertama yaitu arus bocor sub threshold. Arus bocor sub threshold adalah arus yang mengalir ketika transistor berada dalam keadaan mati, namun masih dapat beroperasi pada level tegangan yang sangat rendah. Yang kedua, variabilitas proses. Variabilitas dalam proses pembuatan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, inter-variability, yaitu variasi dalam satu D yang terjadi antara transistor yang berbeda di dalam D yang sama. Yang kedua, inter-D-variability, yaitu variasi yang terjadi antara D yang berbeda, di mana setiap D mungkin memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga yaitu model analitik. Penelitian ini mengembangkan model analitik untuk memperkirakan distribusi arus bocor berdasarkan panjang saluran yang digambar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iksan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk poin yang keempat. 4. Fungsi distribusi probabilitas. Penelitian ini juga menyajikan metode untuk menghitung fungsi-fungsi distribusi probabilitas dari arus bocor untuk sirkuit atau chip berdasarkan PDF dari panjang saluran yang digambar. Yang kelima, pentingnya pendekatan statistik. Pendekatan analitik yang diusulkan membantu mengurangi ketidakpastian yang dihasilkan dari analisis deterministik tradisional. Untuk poin yang keenam, simulasi Monte Carlo. Meskipun simulasi Monte Carlo memberikan cara untuk menganalisis dampak variasi proses, metode ini memerlukan waktu komputasi yang tinggi. Time domain atau domain waktu adalah cara untuk menganalisis dan merepresentasikan sinyal atau sistem berdasarkan perubahan nilai sinyal terhadap waktu. Apa itu nilai grid? Nilai grid dalam konteks sinyal sistem merujuk pada nilai referensi yang digunakan untuk mengukur atau menentukan posisi dari sinyal dalam domain waktu atau frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah bentuk sinyal. Sebelum kita menggunakan metode time domain waktu, kita bisa melihat sendiri bahwa sinyalnya bisa mencapai 50 mikroampere. Berdasarkan jurnal tadi, kita bisa memperoleh data-datanya. Ini adalah data-data dari sinyal yang signifikan tadi. Baiklah, dari beberapa data tadi kami sudah menyebutkan interval waktu dari 0 hingga 10 dan frekuensi, amplitudo arus bocor dan panjang gelombang. Dari data ini kita baru bisa memasukkan ke rumus arus bocor. Baik, ini adalah rumusnya, teman-teman. Ini adalah langkah-langkah mencari nilai grid menggunakan metode time domain approach. Yang pertama, kita harus menentukan parameter yang diperlukan. Yang pertama itu adalah panjang gerbang, konstanta,
tegangan, interval waktu, dan durasi. Yang kedua itu kita harus menggunakan rumus arus bocor, yaitu I letek sama dengan A kali E kali kuadrat E kali R. Perhitungan arus bocor pada setiap interval waktu. Yang pertama, interval waktu 0 ms, kita bisa melihat bahwa hasilnya 0,9414 mikroampere. Yang kedua, interval waktu 1 ms, hasilnya adalah 0,868 mikroampere. Yang kedua, interval waktu 2 ms, hasilnya adalah 0,825 mikroampere. Yang ketiga, interval waktu 3 ms, hasilnya adalah 0,784 mikroampere. Yang keempat adalah 0,745 mikroampere. Yang kelima 0,78 mikroampere. Yang keenam 0,673 mikroampere. Yang ketujuh 0,639 mikroampere. Yang kedelapan 0,607 mikroampere. Yang kesembilan 0,576 mikroampere. Dan interval waktu yang ke-10 adalah 0,547 mikroampere. Baik, ini adalah tabel nilai grid yang sudah kita peroleh menggunakan rumus arus bocor tadi. Baik, inilah hasil nilai grid yang kita menggunakan metode TDA tadi. Kita bisa melihat bahwa seiring berjalannya waktu, arus bocornya itu semakin berkurang. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aldo Nuryansyah. Baik, seperti yang kita lihat pada layar fokus, ini adalah listing program Python menggunakan metode TDA untuk menentukan apa yang terjadi jika kita menggunakan rumus metode TDA pada arus bocor. Yang pertama yaitu kita masukkan interval waktunya yaitu 0 sampai 10 dan arus bocor yang sudah kita ambil dari jurnal atau data yang kita ambil tadi dan frekuensi sesuai dengan data yang kita ambil tadi. Dengan setelah kita menentukan dengan Python, dapat kita hasilkan bahwa menggunakan metode TDA dapat mengurangi arus bocor dari waktu ke waktu, dari interval waktu. Contohnya dari nilai 0 yang hingga 0,9 sampai ke detik yang ke-10, arus bocor semakin berkurang hingga 0,5. Baiklah, ini analisa yang dapat kami ambil dari penelitian yang kami lakukan pada jurnal, yaitu arus bocor menunjukkan bahwa perhitungan arus bocor menunjukkan bahwa arus bocor dapat berkurang seiring waktu, dan pola ini memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam desain dan pengoperasian perangkat semikonduktor. Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku arus bocor, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengembangan produk dan optimasi sistem. Dalam penggunaan metode TDA, arus bocor dapat berkurang dengan seiring berjalannya waktu, bahkan lebih baik dan drastis daripada tidak menggunakan metode TDA sama sekali. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu subthreshold adalah arus yang mengalir melalui transistor meskipun tidak ada sinyal yang mengalir. Yang kedua, tim domain waktu adalah cara untuk menganalisis atau mempresentasikan sinyal atau sistem berdasarkan perubahan sinyal terhadap waktu atau terhadap interval. Yang ketiga, nilai grid. Konteks sinyal atau nilai grid adalah dalam konteks sinyal merujuk pada nilai referensi yang digunakan untuk mengukur atau menentukan posisi dari sinyal dalam domain waktu atau frekuensi. Yang keempat, penggunaan metode TDA sangat efektif dalam mengurangi arus bocor pada sirkuit FLSI yang mampu mengurangi kebocoran hingga sangat rendah. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kelompok lain atau teman-teman audiens yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan dan kami membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Oh. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Jogo, NIM 2003 310. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 8 yaitu bagaimana proses sintesis logika dalam desain FLSI mengubah deskripsi tingkat tinggi menjadi gelombang logika. Baik, terima kasih. Ada lagi teman
apa tantangan dalam desain PLSI dan bukan contoh aplikasi PLSI dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Gentan, silakan. Oke, baiklah. Sekarang nama saya Gentan Eman. Dari kelompok 7 ini bertanya kepada kelompok 8. Pertanyaannya adalah apa perbedaan utama antara desain sirkuit analog dan digital dalam konteks PLSI? Baik, terima kasih. Tolong berikan waktu 3 menit kami diskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rego. Bagaimana proses sintesis logika dalam desain FLSI menggunakan deskripsi tingkat tinggi menjadi gerbang logika. Baik, desain sirkuit analog dan digital dalam konteks FLSI memiliki perbedaan mendasar dalam hal prinsip, metode, dan tantangan teknis. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu representasi sinyal, yaitu memproses sinyal kontinu yang dapat memiliki nilai dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, fungsi desain digunakan untuk aplikasi seperti penguat, filter, osilator, konverter, dan data ADC dan DCC. Baik, yang ketiga adalah desain dan verifikasi, yaitu tergantung pada simulasi berbasis S-Wise untuk analisis kinerja sirkuit. Yang keempat adalah proses fleksibilitas, lebih terpengaruh oleh variasi proses fabrikasi seperti mismatch, transistor, dan variasi tegangan supply. Yang kelima adalah konsumsi daya, cenderung memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi per fungsi karena operasi kontinu. Yang keenam adalah stabilitas teknologi, lebih sulit untuk diskalakan ke teknologi modern yang lebih kecil karena karakteristik perangkat analog yang memburuk. Baiklah, itulah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Itu pertanyaannya, apa tantangan dalam desain FLSI dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Tantangan dalam desain FLSI adalah manajemen daya, yaitu mengurangi konsumsi daya chip yang kompleks. Yang kedua yaitu crosstalk dan noise, yaitu gangguan antar sinyal dalam jalur yang berdekatan. Yang ketiga, miniaturisasi ekstrim, yaitu mengatasi batas fisik dalam skala nanometer. Yang keempat yaitu waktu desain yang lama. Proses desain yang kompleks memerlukan waktu dan simulasi intensif. Dalam penggunaan sehari-hari, desain FLSI adalah seperti prosesor pada komputer atau CPU dan GPU, smartphone atau gadget. Penggunaan FLSI ada di beberapa smartphone dan peralatan medis seperti CT scan atau MRI, dan otomatis ada sistem ABS, PCU, dan perangkat IoT lainnya. Apakah saudara dapat memahami jawaban dari saya? Baik, dapat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gentang. Apa perbedaan utama antara desain sirkuit analog dan digital dalam konteks PLSI? Desain sirkuit analog dan digital dalam konteks PLSI memiliki perbedaan mendasar dalam hal prinsip, metode, dan tantangan teknis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.